Iya sih, gak monyet tuh. Nah, terus tiba-tiba waktu dia makin memfokuskan pandangannya ke situ, monyet itu nengok ke si arah si Afda. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa ya kan. Dan kali ini aku akan menceritakan satu narasumber yang menceritakan dua kejadian gitu. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kisah horor kalian kepada kami supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horor kami. Cepet kali kok ngomongnya dia, maaf, biar cepet-cepet aja openingnya biar langsung masuk ke ceritanya, maksudku gitu. Dan ya udah biar nggak usah berapa lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Wah, ya check it out. Oke, jadi untuk kisah kali ini akan aku bawakan dari wawa aku yang namanya Afda dari Aceh. Halo Afda, halo Aceh ya. Pak lahir aku lo Aceh itu. Numpang lahir aja tapi. Nah, jadi kisah horor yang pernah Afda alami ini, Wak, terjadi pada saat dia sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pas SMA dia dulu. Nah, sebelumnya Afda ini memang bisa ngeliat gitu, Wak, tapi ya cuma kadang-kadang aja. Nah, cerita pertamanya, Wak, jadi dulu pada tahun 2014 waktu Afda ini baru aja masuk SMA, Afda ini ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. Nah, dari kegiatan itu diadakanlah acara perkemahan bersama serentak seluruh sekolah yang ada di daerah kabupaten si Afda tinggal. Jadi nggak cuma sekolahnya si Afda ya, semua sekolah. Dan acara ini, Wak, diikuti dari SD, SMP, dan SMA. Cuma bedanya dari lama harinya aja. Karena biasanya anak SD itu cuma sehari aja acara perkemahannya. Sedangkan untuk SMA dan SMP perkemahannya itu dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, kegiatan di acara itu, Wak, biasanya ya macam-macam perlombaan antar sekolah. Dan dari kegiatan-kegiatan inilah, Wak, ada beberapa hal-hal mistis yang memang dialami sama si Afda. Jadi gini ceritanya, waktu itu masih siang hari tuh, masih siang. Suasananya biasa aja. Suasananya rame, banyak peserta kegiatan aja. Apalagi tempat kegiatan mereka yang namanya Bumper, Wak, bumi perkemahan, lokasinya ini dekat sama pantai. Jadi suasana siang hari panas dan berangin juga kan, sedangkan malamnya dingin sama lembab gitu. Nah, malam pertama di bumi perkemahan ini masih biasa aja, Wak. Sampai waktu ketika si Afda ini pengen ke kamar mandi sekitar jam 10 malam. Nah, di jam segini, Wak, peserta yang lain tuh udah disuruh balik lagi ke tenda masing-masing buat istirahat. Kebetulan tenda putri sekolahnya si Afda ini jaraknya 100 meter tepat di depannya musola. Nah, tenda pertama nih tenda Afda nih. Sedangkan tenda yang paling belakang, Wak, dekat dengan sumur. Bilik sumur gitu, Wak. Dan sumur di dalam bilik itu memang betul-betul sumur yang dibuat dari cincin semen, pakai timba ember dan tali. Terus pagarnya itu cuma dibuat dari terpal aja lah gitu untuk menutupi si sumur itu, dan dibuat persegi kayak gitu tanpa atap sama lantai pasir biasa aja. Biasanya di sana itu dipakai untuk cuci piring, untuk buang air kecil aja, Wak, di bilik sumur itu ya. Nah, sedangkan letak kamar mandi ini sekitar 200 meter dari tenda depan, tenda si Afda, yang harus lewat musola dulu dan tribun yang memang udah nggak kepake lagi. Bisa kebayang lah ya kalian bentuknya kurang lebih. Nah, jadi, Wak, pada malam itu kan balik lagi si Afda kan kebelet pipis. Dia minta lah ditemanin sama kawannya yang namanya Marliani. Karena dia nggak berani sendirian lah. Mereka izin lah ke kakak pendamping kan mau pergi ke kamar mandi. Setelah diizinkan, Wak, mereka pun memutuskan untuk, kita ke sumur aja yuk. Kalau misalnya ke kamar mandi itu jauh kali, Wak. Terus paling ujung pula lagi tuh. Gak berani aku sumur aja ya. Udah malam lagi, mungkin takut aku lewat situ. Kata si Asdah pula Afda. Tuh bayang si Aspi aku. Akhirnya mereka berjalan lah berdua ke sumur di ujung tenda paling ujung itu, tenda yang ke-7. Suasananya waktu itu udah sepi memang, Wak. Tapi masih banyak lah ada suara peserta dalam tenda masing-masing ya kan. Nah, pas mereka jalan sampai di tenda ke-5, Afda nih nggak sesuatu. Dia tengok, kok kayak ada perempuan yang masuk dalam bilik sumur itu ya. Siapa itu? Perasaan dari tadi kami berdua aja lah yang jalan menuju ke sumur. Kok kayak ada orang? Afda tanya ke Marliani, sayang, Beb, kok ada nengok nggak tadi orang masuk dalam bilik sumur? Hah? Nggak ada. Aku nggak nengok siapa-siapa masuk dalam sana. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya sudah. Nah, di situ Afda mikir, mungkin aku salah lihat kali ya. Jalan teruslah tuh mereka sampai depan sumur, Wak. Nah, Afda bilang sama Marliani, tunggu depan pintu ya, jagain aku. Karena memang kebetulan sumur ini nggak pakai pintu yang bisa dikunci gitu loh, Wak. Enggak. Takut nanti orang lain pula masuk ya kan. Nah, iyalah sana masuk kok cepat, kata si Marliani. Nah, pas si Afda masuk ke bilik sumur itu, Wak, udah berasa nggak enak nih hawanya kan. Afda berasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Udah nggak enak kali lah pokoknya suasana di situ. Tapi Afda berusaha ngediamin aja. Dia mikir mungkin perasaan dia juga ini. Lalu, Wak, udah selesai nih, hajatnya selesai. Afda mau ambil air di sumur. Pas si Afda lagi nimba air sumur, Wak, ember di sumur itu tiba-tiba kayak mentok sesuatu gitu. Nyangkut. Apa nih, kok bisa? Dipaksain betul sama si Afda kan, baru nih muncul embernya.
Pas naik embernya pun nggak ada isinya, kosong, nggak dapat air sama sekali nih. Dah, alah aku turunin lagi lah ini. Dah turuninnya lagi ember. Afda pun ngecek nih ke dalam sumur itu. Barangkali ada sesuatu yang sampai akhirnya bikin ember ini kesangkut terus airnya jatuh gitu kan. Entah mungkin sumur ini airnya udah surut apa gitu. Pikir si Afda nih. Dah dicek langsung tuh. Dia mau lihat isi sumur itu. Betulan ada yang nyangkut atau memang airnya udah nggak ada lagi. Nah pas si Afda nih nengok ke dalam sumur itu, wah. Afda kaget segaget-kagetnya karena dia tengok di dalam sumur itu ada rambut panjang ngambang di air, wak. Saking kagetnya si Afda nengok itu dia nggak bisa teriak, nggak bisa manggil Marliani, padahal Marliani pas di depan pintu tuh nungguin dia, nggak bisa. Tengok kan, Afda ingat wak bentuk kepalanya waktu itu ya kepala cewek. Untung nggak dongak dia ke atas tuh, nggak dongak memang dia, tapi dia nampak ada rambut di situ. Mungkin tersangkut tadi tuh kepala kakak itulah. Nah dari situ si Afda baru ingat, oh ini jangan-jangan cewek yang Afda lihat pas sebelum masuk ke dalam sumur tuh, wak. Kan dia nengok tuh ada orang yang kayak masuk dalam sumur, jangan-jangan ini nih. Betul-betul nyemplung ke dalam dia, tapi bukan orang. Dalam hati Afda dia cuma bisa baca-baca sambil tutup mata, wak. Dan gak lama pas dia buka mata udah gak ada lagi tuh si rambut-rambut yang ngambang itu. Barulah setelah itu terdengar si Marliani manggil, woi udah siap belum kau, lama kali. Ah ya udah, kata si Afda kan. Dia langsung ambil air secukupnya, bersih-bersih langsung keluar. Nah selama jalan balik ke tenda mereka ini lagi, wah Afda nanya lagi ke Marliani, betul tadi kok gak ada lihat orang masuk dalam sumur aku? Selain aku? Gak ada? Gak ada, kata Marliani kan. Tapi waktu kau di dalam tadi ada kakak-kakak. Dia nanya sama aku, ada orang gak di dalam? Aku bilang ada, kawan aku lagi di dalam nih ha. Terus dia pergi, kakak-kakak. Iya, tapi kakak-kakak itu kok kelihatannya asing kali sama aku ya. Kalau dia peserta atau pembina kan harusnya dia pakai bed name selama di dalam bumi perkemahan ini kan, sebagai tanda pengenal kan, atau minimal pakai kacu lah. Wah ini dia nggak pakai atribut apa-apa loh. Baju pun baju bebas yang dia pakai. Pakai baju apa dia? Baju seragam? Enggak, bukan baju seragam pramuka atau baju olahraga, enggak. Dia pakai terusan putih, wah. Tapi cantik kali, kata Marliani. Positive thinking sekali Marliani ini ya. Afda dengar itu, dia diam aja. Dia nggak mau komentar apa-apa lagi, wak. Mereka tetap jalani terus balik ke tenda. Afda memilih nggak ngasih tahu sama Marliani apa yang dia lihat dan dia alami di dalam sumur tadi itu, wak. Karena si Afda takut nanti si Marlianinya makin ketakutan lagi atau malah nggak percaya sama dia gitu. Tutup mulut aja si Afda ini. Dah. Nah malam itu akhirnya mereka lanjutkan untuk tidur lagi, wak. Karena besok pagi masih banyak lagi nih kegiatan yang memang akan mereka lakukan. Keesokan hari pun tiba. Para peserta pun mengikuti semua kegiatan yang diadakan sampai waktu sore sekitar jam 6.15 sore. Mendekati maghrib tuh. Nah semua peserta di sana bergantian mandi, wak. Dan siap-siap sholat jemaah di musola. Afda juga mau mandi lah, udah belengas dia kan. Dia mandilah sama kawan yang tadi si Marliani. Barengan memang, wak, biar cepat gitu. Nah pas mereka lagi mandi ini nggak sengaja si Afda nih ngelirik ke arah pohon besar, pohon manggaku ini besar kali. Saking besarnya kata si Afdan ya, pohon tuh bisa sebesar gedung gitu ha. Mak besar kali itu ya. Masa sebesar gedung Afda? Tapi itu pula katanya mungkin besar kali lah kan. Daunnya rimbun gitu. Wah lebat lah. Nah di salah satu dahan pohon itu Afda nggak sengaja nengok monyet. Monyet. Oh ada monyet. Nah. Memang monyet betulan, wak. Kata Afda monyet yang pantat dia bentuk love tuh ah. Setelah aku cari Google namanya monyet macaca nigra. Tuh. Tengok. Ih. Tapi monyet tuh nggak ada nengok dia. Dia cuma tengok, oh itu monyet pantat love. Iya, makanya dia tahu pantat dia love. Akhirnya makin Afda perjelas lagi kan. Monyet itu nih betulan monyet apa enggak ini? Kalau memang monyet kok ya besar kali. Memang besar, wak, kata Afda. Sebesar orang dewasa. Macaca nigra tuh aku cari paling sekecil-kecil ini ya. Ini sebesar orang dewasa yang dia tengok di atas dahan itu. Masa iya sih? Gak monyet tuh. Nah. Terus tiba-tiba waktu dia makin memfokuskan pandangannya ke situ, monyet itu nengok ke si arah si Afda. Kok aku nge-freeze tiba-tiba ya? Sorry. Afda kaget setengah mati, wak, karena dia tengok mukanya seram kali. Matanya besar, taringnya ada, lidahnya panjang. Monyet mana lidahnya panjang? Waktu itu Afda bilang kemarin, weh cepat kau mandi, selesaikan udah mau maghrib ini, kata si Afda. Afda tetap gak mau bilang sama kawannya apa yang dia tengok, wak, takut. Akhirnya mereka siap-siap langsung lah balik lagi ke tenda. Nah pas pula, wak, waktu itu si Afda memang lagi gak bisa sholat karena halangan. Sementara Marliani juga non muslim. Jadi mereka duduk bertenang aja lah di tenda kan. Sampai peserta lainnya tuh balik lagi ke tenda. Nah malam itu, malam terakhir perkemahan nih, wak, ya. Dan ada acara pertunjukan seni dari setiap sekolah. Biasanya kayak pertunjukan tari, nyanyi, yel
ngeyel gitu kan. Nah setelah acara itu selesai Wak, di penghujung malam lanjut lagi nih ke acara api unggun. Peserta dibariskan melingkar Wak di tepinya api unggun itu sambil merenung. Ya renungan malam kayak biasanya lah. Renungan malam yang biasa dibawa panitia bikin kita mewek tuh. Pokoknya suasana merenungkan diri lah gitu Wak. Nah di saat lagi pada merenung semuanya, tiba-tiba ada satu peserta cewek teriak keras sekali. Semua nengok lah karena dia ngapa tuh. Dan nggak taunya Wak, si cewek itu kesurupan. Peserta panik nengok cewek itu kan. Panitia pun langsung ngumumin buat menyudahi acara api unggunnya dan semua disuruh balik ke tenda masing-masing. Dan selama para peserta masuk dalam tenda, cewek yang kesurupan ini pun langsung dipindahkan ke gedung utama dan terus-terusan teriak nih waktu dibawa ini sampai akhirnya dia tenang setelah ada salah satu panitia yang bisa mengeluarkan jin di dalam cewek itulah. Dah semua balik ke tenda masing-masing, istirahat dan mulai tenang nih. Tapi Wak, walaupun kayak gitu, untuk Afda suasana malam itu betul-betul nggak enak kali. Malam itu akan menjadi malam terpanjangnya si Afda selama perkemahan itu karena nggak sampai di situ aja Wak. Di waktu tengah malam tiba, suasana yang udah mulai tenang ya kan, udah nggak ada suara apapun lagi kecuali jangkrik-jangkrik paling. Afda malah dengar suara langkah kaki yang berat kali. Buak, 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 buak kayak suara raksasa, jejak raksasa. Wih, apa itu? Kebetulan si Afda dia tidur paling dekat pula sama pintu masuk tenda dia Wak. Dan di samping si Afda baru si Marliani kan. Afda bangunin Marliani, weh, Mar, bangun. Apa lagi kau nih? Kau dengar nggak tuh? Kau dengar nggak? Apa? Oh iya. Sama-sama dengar Wak suara derap langkah yang kencang kali itu. Temenin aku yuk. Kita ngintip keluar yuk. Ada apa-apa nggak ini? Takutnya entah suara apa gitu kan Wak. Karena kan mereka berdua sama-sama dengar kan. Dah dicek lah masih Afda, dibuka resleting pintu tenda dia tuh. Dia ngintip lah keluar nih. Dua berkawan nih. Tapi di luar nggak ada apa-apa nih yang kelihatan. Dicek betul sama si Afda, sama si Marliani. Betulan nggak ada apa-apa nggak ini? Kau dengar tadi kan? Dengar aku. Gak mungkin, pasti masih sekitar sini nih Afda. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama ngelirik ke gedung utama Wak. Disitulah Afda sama Marliani kaget sekaget-kagetnya karena mereka melihat ada kaki hewan. Kaki hewan besar kali Wak. Kaki apa ya sebesar itu? Pas dilirik ke atas ternyata itu kaki babi. Maaf cakap nih, kaki babi yang ditengok ya. Tapi Wak, kaki yang ditengok sama si Afda itu aja sebesar badan babi betulan, apalagi badannya ya kan. Betul memang Wak, itu dari kaki ke atas tuh udah nggak kelihatan lagi di tenda-tenda peserta itu, saking besar ya. Afda sama Marliani sama-sama nge-freeze waktu itu, waktu nengok si babi itu dari belakang gedung utama tuh. Meanwhile, ternyata itu kaki babi, kaki babi, kaki babi. Terus nggak sampai situ aja, babi tuh Wak, dari belakang gedung utama dia lari ke ujung tenda. Jadi suara yang didengar sama Afda itu ternyata suara hentakan kaki si babi ini waktu lari. Afda mikir, apa ada babi sebesar itu? Tapi kalaupun dia berlari, kenapa tenda nggak kenapa-napa waktu dia lewati? Marliani ditanya kayak gitu, diam aja dia, nggak bisa dia ngomong apa-apa. Mereka langsung cepat-cepat tutup tenda, baca doa nih masing-masing. Dan Marliani baru Wak di situ bilang, weh biar kau tahu, tadi sebelum aku nengok itu, aku udah pernah nengok dia duluan. Di mana? Itulah di belakang gedung lama itu. Mana ada babi sebesar itu Ya udahlah, lupakan aja lah baca doa ya sekarang. Tidur kita lagi. Dah akhirnya mereka berdua sama-sama lah ini mencoba tutup mata kan untuk tidur. Tapi Wak, belum sempat ketiduran lagi nih Afda denger lagi ada suara teriakan kencang kali di ujung tenda. Arah si babi itu lari tadi tuh yang di dekat sumur tepatnya. Rupanya ada lagi cewek yang kesurupan. Semua orang langsung keluar lah buat nengok apa yang terjadi kan. Panitia pun datang lah ngangkat si cewek yang kesurupan itu balik lagi ke gedung utama buat disadarkan. Nah para peserta yang ada di situ Wak, bukannya nurut balik dalam tenda, mereka malah kepo pengen nengok juga. Jadi mereka rame-rame lah pergi ke gedung utama ini. Betul aja nggak lama setelah itu ada lagi yang teriak dari tenda lain. Sampai akhirnya udah terjadi kesurupan massal di bumper itu. Kok bumper? Bumper bumi perkemahan, bumper bumi perkemahan ya. Udah kesurupan massal ini Wak. Afda yang tadinya nggak mau ikut campur, cuma pengen tengok sama perhatiin aja, mau nggak mau ya ikut bantuin juga lah ngangkutin peserta yang kesurupan ini. Karena saking banyak yang kesurupan itu Wak, dan rata-rata perempuan semua. Dan malam itu pun makin tambah chaos lagi setelah di waktu yang sama hujan turun. Banyak peserta yang tumbang Wak. Karena biasanya kan kita udah capek kali ngikutin semua kegiatan, badan ini drop ya, gampang lah dirasuki katanya. Malam itu Afda, Marliani dan teman-teman yang lain yang masih sadar bahu-membahu untuk bisa mengangkat peserta yang kesurupan ini ke gedung utama.
Saking banyaknya yang tumbang waktu itu Wak ya. Gedung utama penuh, tenda peleton panitia penuh, dapur yang jadi tempat penampungan sementara pun penuh. Bisa kalian bayangkan kan berapa banyak yang kesurupan waktu itu, ya Allah. Malam yang panjang yang bisa digunakan untuk istirahat malah dipenuhi sama teriakan-teriakan orang-orang yang kesurupan. Tapi kata si Afda yang kesurupan ini bukan dari sekolah dia, memang dari sekolah-sekolah yang lain. Tapi tetap aja Afda, banyak itu yang kesurupan. Dan setelah situasi mulai kondusif dan terkendali, panitia pun meminta mereka balik lagi dalam tenda. Istirahat yang cukup. Lanjutkan istirahat kalian lagi. Yang ternyata hari udah jam 2 malam. Dan lagi-lagi waktu perjalanan ke tenda, Afda pun dikagetkan lagi sama sosok yang sembunyi di balik pagar beton yang mengelilingi bumi perkemahan ini. Ya, yang dia tengok berbulu, bertaring, mata merah besar, genderuwo. Dipenuhi nggak satu, banyak. Afda juga nggak tahu pasti udah berapa banyak yang nunggu di situ. Udah nggak lagi diharaukan sama si Afda, udah capek deh Wak. Lanjut lagi dia masuk dalam tenda. Dah, lanjut tidur lagi. Untung bisa tidur dia waktu itu. Akhirnya acara bumi perkemahan ini pun dipulangkan atau diselesaikan lebih cepat lagi Wak, karena keadaan yang sudah mulai tidak kondusif di malam harinya. Gitu. Itu cerita pertama. Cerita kedua dari Afda ini. Nah, cerita kedua ini masih di perkemahan lagi dan di tahun yang sama juga pada tahun 2014 yang pada saat itu diadakan lagi perkemahan Sabtu Minggu atau persami di sekolahnya yang diikuti sama Afda dan teman-temannya sekitar 15 orang aja. Belum banyak waktu itu yang ngikutin pramuka. By the way, kata Afda, Wak, sekolah Afda ini memang salah satu SMA favorit gitulah di daerahnya, tapi lingkungannya itu masih, atau lingkungan sekitar sekolahnya pada waktu itu tuh masih kayak kebun kelapa sawit gitulah di sekelilingnya dan belum terlalu banyak perumahan di situ. Nah, acara waktu itu dari Sabtu sore sampai Minggu sore Wak. Nah, karena acaranya ini di sekolah Wak, jadi mereka tuh nggak perlu buat tenda gitu untuk tempat istirahat karena kan memang ada ruang kelas yang bisa dipakai buat acara ya kan. Dan hari pertama acara sesuai dengan rencana panitia Wak, pemberian materi udah, istirahat, sholat, makan, materi lagi, dan sampai akhirnya jam tidur pun tiba. Mereka pun langsung disuruh istirahat. Mereka istirahat dulu, nanti jam 3 pagi akan dibangunkan Wak, disuruh kumpul lagi, baris. Karena di pagi itu akan diadakan jurit malam. Dan para peserta ini punya tugas untuk ikuti rute pos-pos yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Total ada 5 pos Wak. Pos pertama dekat sekolah, pos kedua ada di persimpangan jalan, pos 3, 4, dan 5 ada di dalam perkebunan kelapa sawit di sekitar sekolah mereka itu. Nah, singkat cerita Wak, mereka pun jalanlah masing-masing kan sendiri-sendiri nih menuju ke pos-pos. Berani nggak berani harus dilakukan. Afda waktu itu urutan ke-7 Wak. Nah, dari pos 1 ke pos 2 berjalan lancar aja Wak. Afda nggak diganggu sama sekali, Afda bisa lewatin juga kuis yang dikasih sama panitia. Dah tuh. Nah, menuju pos ketiga, pos yang ada di persimpangan jalan ini Wak, udah mulai ragu nih Afda. Karena dia akan masuk di jalan di dalamnya kebun kelapa sawit. Walaupun Afda waktu itu mikir, oh pasti akan ada pos bayangan kok yang bakal mantau kita selama perjalanan ini. Tapi tetap aja lah takut Wak, jalan sendiri kalian tengah-tengah kolam sawit. Apa namanya? Kebun sawit. Apalagi nanti kadang kan panitia bisa ngerjain mereka kan di tengah jalan, tadi takut-takutin apa lah gitu. Betul aja Wak. Pas sampai di pos 3, Afda ini udah mulai ngerasain hawa yang gak enak Wak, tapi dia diam aja. Udah gak beres ini di sini. Alah, apa lagi nih. Udah selesai dari pos 3, dia lanjutkan lagi ke pos 4 kan. Dan pos 4 ini Wak letaknya tuh lumayan masuk lagi ke dalam kebun kelapa sawit itu. Di jalanan lagi sendiri kan. Rupanya waktu di perjalanan menuju pos 4, Afda ini nengok kawan dia, namanya Ari lah, kita bilangnya namanya Ari. Karena si Afda ini takut salah orang, dia panggil lah, Are! Hai. Oh iya, rupanya betulan Ari gitu kan. Jadi sekalian lah si Afda ini, bareng lah woi kita kesana yuk gitu. Ayo kata Ari, dah jalan berdua. Nah, sampai di tikungan simpang 3 Wak, yang ada di dalam kebun itu, mereka nggak ada ngelihat pos 4. Bingung lah kan, ini kita jalan kemana nih Ri? Kiri apa kanan? Nggak ada panitia nunggu sini. Entah, aku juga nggak tahu. Tengok lagi kan. Ada. Nah, terus Wak, tiba-tiba Afda nengok ada putih-putih di dekat situ yang tidak lain tidak bukan adalah pocong. Tegak simpang itu. Nah, untuk memastikan ini betulan pocong apa enggak, Afda nanya ke Ari, weh, coba tengok itu. Ada kok tengok putih-putih berdiri situ. Nak, mana? Alah, kata si Ari. Panitia itu yang buat ngisengin kita pakai kostum pocong. Kata Ari gitu Wak.
Ari nengok juga. Akhirnya di situ panik si Afda pun reda ya kan. Udah nggak usah kok ladenin kali, biarin aja kata Ari. Nah setelah itu mereka pun akhirnya memilih untuk belok ke kiri, Wak. Betul ternyata pilihan mereka. Nggak lama setelah mereka jalan, mereka udah kelihatan nih cahaya dari pos 4. Dah sampai di sana mereka dikasih kuis, bisa jawab lancar ya kan. Lanjut lagi ke pos 5, pos terakhir ini, Wak, yang letaknya paling ujung. Nah kakak-kakak di pos 4 tuh udah bilang sama mereka, woi, di tengah-tengah perjalanan kalian ke pos 5 itu nanti akan ada kuburan keramat yang agak masuk ke dalam memang, tapi letaknya dari jalan yang akan kalian lewati. Kalian jangan macam-macam ya, jangan aneh-aneh lewat situ katanya. Nah ya kak, ya siap kata Afda kan. Nah waktu dari pos 4 ke pos 5, Afda nih jalan sendiri, udah nggak sama si Ari lagi ya. Afda cuma doa ya dalam hati kan, sambil terus jalan tanpa nengok kiri kanan. Dan sampai akhirnya Afda nih sampailah di pos 5 dengan selamat. Nah di pos 5 ini, Wak, ternyata para peserta semuanya itu memang sengaja dikumpulkan untuk dibawa ke makam keramat tadi. Nah katanya, Wak, makam ini bisa saja tidak kelihatan di mata kalian kalau kalian ada niat buruk atau mikir yang enggak, kata si kakak panitia itu. Cerita orang sekitar itu juga memang kayak gitu, kata Afda. Katanya makamnya ini kayak bisa hilang timbul gitu lah, Wak, sesuai dengan niat orang yang melihatnya. Udah bersiap semua, udah kumpul nih 15 peserta ini. Semua pun beranjak lah pergi untuk melihat makam itu. Dan kalian tahu, Wak, udah sampai di satu titik kakak panitia bilang stop di sini. Kalian lihat nggak makam itu? Semuanya 15 orangnya, Afda dan Ari ya, mereka sama sekali tidak melihat makam itu. Dai, kok tengok? Gak ada, Kak. Gak ada. Yakin, Glenn? Gak ada. Gak ada. Ah, ya udah. Oke, kata si kakak. Kakak tengok, mana emang gak? Dan si kakak panitia ini bilang apa? Makam itu pas ada di depan kalian. Hah? Saya? Depan mana nih? Mereka sama sekali nggak bisa ngelihat, Wak. 15 orang ini nggak ada yang bisa ngelihat makam keramat itu. Kakak itu bisa tengok, kakak itu bilang depan mereka. Nah jadi apakah nggak mau susur? Ya gitulah pokoknya 15 orang ini nggak bisa nengok. Wallahu alam ya. Nah karena semua peserta ini nggak bisa nengok si makam, akhirnya si kakak tuh bilang dah, yuk langsung cepat balik ke kamar. Balik ke kamar pula. Balik ke sekolah untuk melanjutkan acara ataupun istirahat lah gitu. Nah sampai di sekolah, Wak, baru juga duduknya salah satu panitia cewek di sana teriak, dia jatuh ke lantai. Mereka di sana semua kaget, langsung dekat ke si cewek ini takut dia drop apa gimana kan. Dan ternyata cewek itu kesurupan juga. Alhamdulillahnya ada pembina yang memang bisa nyembuhin orang-orang kesurupan lagi tuh, Wak. Ada sadar lagi tuh. Nah pembina ini bilang kalau kenapa si cewek ini kesurupan karena dia lagi kotor, dia lagi halangan. Dan ada yang ngikutin dia dari jalan jurit malam tadi. Dan pembina ini bilang, siapa ngikutin dia? Siapa ngikutin dia, Kak? Gitu. Yang ngikutin dia ini pocong yang ada di tikungan tadi. Pocong itu suka sama si cewek ini. Seketika Afda sama si Ari lihat-lihatan. Rupanya mereka pada saat itu bukan diisengin sama panitia yang mau ngerjain mereka. Ternyata mereka dilihatin sama pocong betulan itu. Itu bukan Afda sasaran dia kan? Tapi bukan untung juga kawanmu, enggak sih. Tapi yang jelas apa yang dia lihat itu persis dengan apa yang dibilang sama kakak pembina tadi di tempat yang sama pula, ya kan? Nah mendengar hal itu Afda pun langsung bilang lah ke panitianya, Kak, tadi aku sama Ari sempat nengok pocong memang waktu di tikungan. Kami pikir itu isengan panitia, makanya kami diam aja. Gak begitu takut kami waktu kami tahu ternyata pocong betulan, ya sudah. Ya udah nggak apa-apa. Beruntungnya kalian juga nggak diapa-apain dia, kata dia. Udah tuh, disuruhlah balik lagi ke ruang kelas untuk istirahat, Wak. Nah waktu mau balik ke kelas ini si Afda pun izin lah mau ke kamar mandi buang air kecil. Nah pembina waktu itu bilang ya udah kamu harus ditemani panitia cewek ya untuk temenin kamu ke kamar mandi. Nah letaknya kamar mandi ini, Wak, di belakang ruang kelas yang memang sudah lama tidak dipakai. Ruang kelas itu kosong, terkunci. Nggak pernah ada yang masuk dalam ruangan kelas itu. Kamar mandinya ada di belakang ruangan itu. Nah Afda sama kakak panitia cewek, kita bilangnya Kak Tri ya, jalanlah ke kamar mandi itu bareng-bareng sambil bicara-bicara ringan lah sesekali. Nah sampai di sana Afda pun masuk lah untuk menyelesaikan urusannya secepat mungkin ya kan. Kak Tri ini nunggu di samping WC-nya. Dah tuh, gak lama kemudian setelah si Afda selesai, Afda keluar buka pintu, set. Pas lagi buka pintu, set itu, Wak,
Dia terkaget ketika dia melihat dengan jelas di jendela kelas yang tidak dipakai itu, yang membelakangi kamar mandi itu, Afda melihat sesuatu. Afda langsung alihkan pandangannya kan dan ngajak Kak Tri balik. Kak, ayo Kak, cepat pulang Kak. Rupanya Kak Tri juga nengok, Wak. Makanya dia nunggu di samping toilet, bukan di depan pintu toilet itu. Karena kalau dia di depan pintu toilet berarti dia harus berhadap-hadapan langsung sama si sosok itu, ya kan? Dan kalian tahu nggak apa yang ditengok? Afda melihat ada cewek, Wak, yang ngintip dari jendela itu. Dan gak cuma satu, ada anak-anak juga yang ngintip di jendela itu, Wak, dengan posisi yang sama-sama ngeliatin si Afda keluar dari kamar mandi. Yang kelihatan memang cuma bagian atas kepalanya aja. Dan cewek dan anak-anak itu ada di dalam kelas yang terkunci itu, ha. Jadi mustahil ada orang yang bisa masuk. Orang pintunya terkunci kok. Rambutnya panjang, Wak, matanya hitam, yang hampir ketutup sama rambut mata itu kan. Dan dia menatap tajam ke arahnya si Afda pas keluar dari toilet. Dan Kak Tri bilang sosok itu memang sering muncul di situ. Dan udah sering juga orang yang lihat, Dek. Afda cuma diam aja dong. Afda dengar itu, oh iya Kak. Ya Allah, aku tuh tengok pula. Udah akhirnya mereka balik lagi lah ke ruang kelas itu kan buat istirahat. Tapi lagi-lagi, Wak, masih di depan pintu kelas nih, belum masuk lagi. Afda dikagetin lagi sama anak-anak yang lari. Gak jelas bagian tubuhnya kata Afda, Wak. Cuman Afda bisa nengok jelas mukanya. Mukanya seram kali kata si Afda, Wak. Kayak ada luka bakar gitu loh di bagian mukanya. Si sosok anak-anak ini lari dari ujung kelas ke depan kelas yang akan mereka pakai itu. Terus ketawa, hehehe, itu hilang. Astagfirullahaladzim kata si Afda gitu kan. Merem dia. Weh, kenapa kau? Kata Kak Tri kan. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Kaget aja gue. Terkejut. Udah, gak usah mikir macam-macam, masuk kau istirahat kata. Dan akhirnya Afda pun masuklah ke kelas untuk beristirahat. Esok harinya lanjut lagi aktivitas seperti biasa. Mereka bangun tidur, senam, materi lagi, makan, jelajah alam sekitar. Waktu itu mereka ke irigasi, terus main-main lagi, makan, baru balik ke sekolah. Beberes-beres untuk balik. Dah. Sebenarnya masih banyak lagi, Wak, cerita yang dialami sama si Afda ini. Belum lagi cerita dia waktu dia kuliah, ngekos gitu kan. Tapi katanya ini dulu lah Kak, biar bagi-bagi sama Wawak yang lain dulu. Aduh Afda. Kirim aja dulu Afda, nanti kalau udah tiba masanya pasti aku akan menceritakan kisah Afda lagi kok. Ya makasih banyak ya Afda ya. Salam buat Marliani, Arif pula Ari, Kak Tri. Itu aja lah. Salam sama orang rumah juga. Moga kalian sehat-sehat selalu, amin. Memang kisah waktu saat perkemahan itu nggak ada habis-habisnya. Wah, ayah! Ih, apaan itu, Cong? Hah? Kok ada ini? Dilempar kaki aku deh. Serius? Ada apa ini ya? Udah yuk kita tutup aja. Ya begitu, Wak, jadi kisahnya si Afda. Apalagi tadi mau aku bilang kan, lupa kan? Tunggu loh. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari Wawa aku yang namanya Afda. Terima kasih banyak Afda, dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, boleh langsung kirim ke email di bawah dengan subjek kisah hororku, Wak, ya. Ceritakan apa adanya aja, lancar, serapi mungkin dan selengkap mungkin. Nanti kisah yang paling epic dan menarik bakal aku up di video-video horor Wawa selanjutnya. Dah pas kali azan aku mau sholat bentar lagi. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Serius video, Wak. Bye. Checklist ya lupa. Udah gak mau lama-lama kuas. Dek. Dilemparin nih. Nggak tahu. Ini kan tadi ada di sinimu kan. Tahu aku memang tadi aku nampak, terus aku taruh di piring situ. Terus kena ke kaki aku juga lupa kalau dia ada di sana, di situ.